Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ilman Sabiti dengan NIM 1120132. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana harapan saya mengenai hukum pidana material di Indonesia pada masa yang akan datang. Sebelum saya menjelaskan tentang harapan saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai RUU KUHP yang akhir-akhir ini hangat diperbincangkan. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi adanya rancangan KUHP di Indonesia? RUU KUHP merupakan pembaharuan hukum perdata atau BW yang mengadopsi dari hukum Hindia Belanda. Dengan adanya RUU KUHP, hukum material disesuaikan dengan hukum nasional di Indonesia. Selain itu juga terdapat beberapa alasan tentang adanya RUU KUHP ini. KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia. Perkembangan hukum pidana di luar KUHP baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional. Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Selain itu juga terdapat isu krusial tentang RUU KUHP. Yang pertama yaitu The Living Law atau hukum pidana adat yang terdapat dalam pasal 2. The Living Law atau hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang dapat dipidana. Hukum pidana adat dapat terlaksana di mana seseorang itu hidup. Hal itu tidak diatur dalam KUHP yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum yang berlaku pada masyarakat beradab. Yang selanjutnya yaitu pidana mati. Terdapat dalam pasal 11 di KUHP pidana mati merupakan salah satu pidana pokok. Selain itu juga pasal tersebut dicantumkan paling akhir demi menghindari pidana mati. Pidana penjara paling lama yaitu 20 tahun dan penjara seumur hidup. Sedangkan pidana mati dalam RUU KUHP dapat dilakukan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Apabila pelaku menunjukkan perasaan menyesal, maka pidana mati dapat dihapuskan. Yang ketiga yaitu penyerangan harkat martabat presiden dan wakil presiden yang terdapat dalam pasal 218 dan 219 dirubah menjadi delik aduan. Hanya bisa dilaporkan apabila ada aduan langsung. Yang keempat yaitu aborsi dalam pasal 469 dan 471. Aborsi dapat dilakukan apabila terdapat kedaruratan medis dan korban pemerkosaan. Yang kelima yaitu tindak pidana contempt of court yang terdapat dalam pasal 281 yang menerangkan bahwa kepastian perlindungan dalam persidangan dalam memutus perkara peradilan. Tidak diperkenankan live streaming dalam persidangan, tetapi untuk rekan-rekan media diperbolehkan untuk menulis berita. Pasal-pasal lain tentang yang kontroversial yaitu tentang kepemilikan kekuatan gaib, unggas dan ternak, merusak kebun, berbenih, penodaan agama, penganiayaan hewan, alat pencegahan kehamilan, dan pengguguran kandungan, penggelandangan, perzinaan, kohabitasi, perkosaan. Selanjutnya itu apa sih harapan saya mengenai hukum material di Indonesia di masa yang akan datang? Yang pertama yaitu agar hukum pidana di Indonesia diberlakukan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat kita. Yang kedua itu hukum pidana dilaksanakan menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga yaitu moralitas aparat penegak hukum harus berjalan beriringan dengan adanya RUU KUHP yang akan disahkan. Sebaik apapun pasal-pasal yang tercantum, apabila tidak berbarengan dengan moralitas aparatnya,
maka hal ini akan percuma. Yang ketiga itu hak kebebasan berpendapat tetap menjadi hak masyarakat yang harus tetap ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.